apa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Abang Inang, semoga kita semua dalam keadaan sukacita. Dan hari ini kita akan dibekali dengan firman Tuhan yang tertulis di Matius 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 38 sampai 48, beginilah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Abang Inang, topik minggu kita mengatakan, kasihilah musuhmu, mengasihi musuh. Ini sangat sulit untuk dihidupi. Jangankan untuk dihidupi, Abang Inang, menerangkannya saja dengan kata-kata sangat sulit. Karena mengasihi musuh itu hal yang berlawanan dengan batin. Saya tidak tahu bagaimana Amang dan Inang, saudara-saudari semua di sini. Sudah pernahkah Anda mengasihi musuh Anda? Ya do, berdoa untuk musuh munah. Coba, pernahkah Anda mendoakan musuh Anda? Pernah? Adong na mangalusi isan, ya ina, adong nasib.
tidak menjawab. Tapi saya yakin jangan-jangan yang berdoa untuk musuhnya pun memang dia berdoa tapi doanya lain. Bisa saja kalau persoalan berdoa ya bisa mendoakan musuh, cuman isinya apa dulu? Isi doa tentang musuh itu apa? Amang inang, kalau kita pertanyakan atau kita katakan kepada orang lain kasihilah musuhmu, biasanya ada dua respon yang datang. Yang pertama, sangat sulit. Yang kedua, tidak mungkin mengasihi musuh. Jadi ada yang mengatakan sulit itu mengasihi musuh. Yang satu lagi mengatakan tidak mungkin bisa mengasihi musuh. Terserah yang mana kita pilih atau ada pilihan lain dari situ. Tetapi pada umumnya yang dua itu respon orang ketika dikatakan kasihilah musuhmu. Tetapi abang inang, ketika Yesus memerintahkan sesuatu kepada kita, sebenarnya perintah itu pasti bisa kita lakukan. Itu hal yang pertama. Kalau Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, pasti perintahnya itu bisa kita lakukan. Yang kedua, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu yang terkesan tidak mungkin, Tuhan sedang melarang sesuatu di perintahnya itu. Jadi maksud songonon, ketika dikatakan kasihilah musuhmu, sepakat dulu kita bahwa mengasihi musuh itu adalah hal yang sulit, bahkan tidak mungkin bisa kita lakukan. Artinya ketika Tuhan memerintahkan sesuatu yang sulit atau tidak mungkin untuk kita lakukan, sebenarnya dia mau mengatakan jangan miliki musuh, supaya kau tidak perlu melakukan hal yang sulit dan tidak bisa kau lakukan itu. Kalau Tuhan mengatakan kasihi musuhmu, tidak bisa Tuhan. Oke, kalau tidak bisa jangan musuhi siapapun. Dapat muna do pangatusun nadangi, abang inang. Benar mengasihi musuh itu berat, benar mengasihi musuh itu terkesan tidak mungkin. Tetapi kenapa Yesus memerintahkan itu? Bisa saja dia ingin mengatakan, jangan musuhi siapa saja. Jangan musuhi siapapun. Kalaupun orang lain memusuhi Anda, tetapi dalam hati dan pribadi Anda, jangan pernah dia anggap sebagai musuh Anda. Jangan. Supaya kita tidak perlu mengasihi musuh. Supaya tidak perlu mengasihi musuh, maka jangan ada musuh. Tetapi itulah kelemahan kita di akhir-akhir ini, amang inang, di waktu sekarang ini. Kalau kita katakan mengasihi musuh itu tidak mungkin, lalu kita katakan oke, lebih baik tidak usah bermusuhan kepada siapapun, itu pun seakan-akan tidak mungkin di zaman sekarang ini. Karena apa? Karena begitu cepat kita suka merusak hubungan dengan orang lain. Kita cenderung cepat marah dengan orang lain. Kita cenderung cepat memusuhi orang lain. Itu sering terjadi di kehidupan kita. Hanya karena kita tidak disalam begitu teman kita lewat. Betul mohon doa hati-hati dangi. Sombong kali itu. Lihatlah nanti itu. Benci kali aku lihat itu. Holanala dang disise. Karena hanya tidak disapa, karena hanya tidak disalam, yang belum tahu tentu apa penyebabnya, tetapi sudah langsung kita begitu marah dan membenci. Ada kekurangan orang lain, sekarang ini tersigotap-gotap, langsung sampai mati nggak kucakapi lagi itu. Kita cenderung reaktif terhadap kesalahan orang lain, langsung berdiri sebagai musuh bagi orang yang bersalah kepada kita. Untuk itu amang inang, pesan yang pertama dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu nats yang kita baca ini, jangan cepat-cepat memusuhi orang lain. Jangan cepat-cepat memusuhi orang lain. Benar ada kekurangan dari orang lain, mungkin ada kesalahan dari orang lain, bahkan mungkin ada kejahatan dari orang lain, tetapi
tenangkan hatimu, jangan terlalu cepat memusuhi dia. Yang berikutnya manginang, kasihilah musuhmu katanya. Kita lihat Yesus memerintahkan ini kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Bukan hanya sekedar perintah, tetapi dia memberikan contoh bahwa dia sendiri pun mengasihi orang yang jahat kepadanya. Dia tidak hanya berkata, dia tidak hanya memerintah, tetapi terlebih dahulu sebelum dia perintahkan, dia sudah tunjukkan itu melalui perjalanan kehidupannya. Yesus Kristus kita tahu begitu banyak dijahati oleh orang-orang pada zamannya. Dia ditolak, dia dilempari, dia diludahi, dia dihina, bahkan dia disalib. Semua itu bentuk kejahatan yang Yesus terima di hidupnya. Tetapi lihat, Yesus mampu mengasihi semua penjahat-penjahat itu. Bagaimana caranya? Amang-inang, itu juga yang akan ingin kita lakukan supaya kita bisa mengasihi musuh. Kalau ada orang menjahati kita, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kalau ada orang yang berbuat semena-mena kepada kita, lakukan seperti Yesus. Anggap dia, penjahat itu, orang yang bodoh. Anggap amang-inang, jangan langsung anggap dia sebagai musuh, tetapi anggaplah semua orang yang menjahatimu adalah orang yang bodoh. Karena ketika kita menganggap seseorang yang menjahati kita sebagai musuh kita, maka otomatis di dalam hati kita tindakan-tindakan yang ingin keluar pasti ingin menghancurkan. Itu tindakan amang-inang. Kalau kita berhadapan dengan musuh, kita pasti akan selalu berusaha untuk menghancurkan, untuk mengalahkan, untuk merobohkan yang namanya musuh. Tetapi kalau kita menganggap orang lain itu adalah orang yang bodoh karena tindakan-tindakan kejahatan yang dia berikan kepada kita, bukan tindakan ingin menghancurkan yang kita lakukan, tetapi mengajari, mengarahkan, seperti murid yang bodoh diajari oleh gurunya. Itu cara lebih ampuh untuk mampu melakukan firman ini. Kalau ada orang jahat menjahati dirimu amang-inang, katakan dalam hatimu, ba otonai bayon, buruk kalilah kawan ini. Kalau di rumah, di keluarga pun seperti itu, ada kejahatan suamimu inang kepada dirimu, dokma, bapak buruk kalilah si bapak ini. Ali di bagasar roham dokon, unang karaso tung tabba persoalat dangi, di bagasar roham, buruk kalilah bapak ini. Kalau ada salah istrimu, amang, inang, hal yang mungkin menyakiti hatimu, hal yang tidak kau sukai diperbuat oleh istrimu, katakan saja, ayo toh manuai natakon. Tidak masalah. Karena apa? Karena ketika kita menganggap dia bodoh, maka ada keinginan kita untuk memperbaiki, untuk mengajari, daripada kita menganggap dia musuh. Jalaido Nabi Nain Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika orang lain jahat kepada dia, ketika bahkan dia sampai di puncak penderitaannya di kayu salib, yang dia lakukan apa sebelum mampu memiliki hati mengampuni? Yang dia lakukan adalah menganggap orang-orang penjahat itu semuanya adalah orang bodoh. Apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka sebab tidak tahu mereka apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan Yesus juga seperti itu. Supaya ada keinginan untuk mengampuni, dia anggap bahwa orang-orang yang menjahati dia itu berbuat di luar dari pengetahuannya. Orang bodoh. Orang yang melakukan sesuatu yang dia tidak tahu itu orang bodoh. Jalamolo juk dangi, saya kalau melihat orang tua di Bonapasugit juga sering seperti itu. Contoh kalau rumahnya di jalan raya,
dia duduk-duduk di depan itu. Kalau orang-orang di jalan raya ada anak-anak muda yang begitu semena-mena di jalan raya dengan suara motor yang begitu luar biasa membuat bisa dia jantungan. Kalau ada yang mengejutkan dia suara-suara sepeda motor itu, preng begitu. Biasanya kalau orang tua ibu bahasa, "Egu tahe otoni jol majo malum tornila deh." Berbeda dengan ada banyak pilihan. Terkadang orang memilih untuk memaki-maki dangi. Betul do jol mana soase ya ho. Betul do kurang ajar ho tornina. Kata-kata makian yang keluar. Tetapi lihat bagaimana seperti yang saya katakan tadi, orang tua dia tidak memaki tetapi menganggap orang-orang yang melakukan kejahatan, merugikan dirinya, mengagetkan dirinya, dia anggap itu orang-orang bodoh. Sehingga ketika kita menganggap orang jahat itu sebagai orang bodoh, ada keinginan kita untuk mengajari, memperbaiki dan memaafkan. Tetapi ingatlah amanginang, kalau sudah kita anggap orang jahat itu sebagai musuh, maka keinginan kita pasti akan menghancurkan, mematikan, menyakitkan kepada dia. Apalagi di tengah-tengah keluarga. Apapun yang kurang dari suami, apapun yang kurang dari istri, apapun yang kurang dari anak-anak, jangan pernah anggap musuhmu amanginang. Jangan. Ala itu magod do songon nahudok naking. Anggaplah dia orang yang berbuat di luar dari apa yang dia ketahui. Yang berikutnya manginang, Tuhan mengatakan di sini, kasihilah musuhmu. Ini terkesan simpel tapi luar biasa beratnya. Saya mau tanya, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kalau kesalahannya masih ringan? Mungkin bisa. Tetapi bagaimana kalau kesalahannya sudah mengancam, sudah membuat ketakutan dan bahkan membahayakan diri kita? Apakah mungkin kita masih mengasihi dia? Apakah mungkin kita masih mau mengampuni dia? Nah, ini yang perlu kita pahami ketika Yesus mengatakan, ketika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Sanggup doh kita songo nih? Sanggupkah kita ketika kita ditampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri? Sanggup? Asal coba jonon. Amanginang, jangan salah kita memahami perintah Yesus hari ini. Jangan salah. Ketika dikatakan jangan lawan kejahatan, bukan berarti diam saja menerima perbuatan-perbuatan orang yang menjahati kita. Hati-hati. Ketika dikatakan ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, bukan berarti kita pasrah terhadap tindakan kejahatan yang kita terima. Jangan. Tetapi hari ini harus dipertegas, kalau kejahatan membuat dirimu terancam mamanginang, kalau kejahatan orang lain sungguh-sungguh sangat menyakiti dirimu, tidak mampu lagi kau memakluminya, maka kau harus lawan. Begitu dah. Harus dilawan. Jangan biarkan kejahatan itu merajalela kepada dirimu. Kalau kau hari ini amanginang dihina, lalu kita diam ketika kita dihina, besok kita diludahi. Itu hajol maun. Dang nalau memprovokasi awate. Saya tidak mau memprovokasi, tapi itu fakta. Ketika kita diam dihina, besok kita diludahi. Ketika kita diam ditampar hari ini, besok kita dipijak. Jadi jangan pernah diam. Dan Yesus tidak menyuruh kita sedang diam terhadap banyaknya kejahatan. Justru Yesus mengatakan balas. Jangan biarkan. Balas. Alai, bagaimana cara membalasnya? Dang siam mohop ni hati-hati. Dang. Benar kita harus membalas kejahatan, tetapi bukan dengan kemarahan kita. Benar kita harus membalas kejahatan, tetapi bukan dengan keinginan daging kita.
Apalagi taringok tuh balas membalas ini. Orang Batak kan sangat jago Manginang, bagian balas membalas. Sangat jago kita bagian membalas. Karena apa? Karena dari kecil kita itu sudah dididik membalaskan sesuatu. Iya, saya perhatikan kalau anak-anak 1 tahun, 1,5 tahun, dari umur 1 tahun, 1,5 tahun pun sudah kita ajari anak-anak membalas. Kalau biasanya orang Batak, daku bawa Tuhan muda, ada nong di daerah Modrenok kamu, alaina somal mulai di daerah transisi do Buna Pasugit, selalu saya temukan seperti itu. Kalau anaknya jalan-jalan di halaman itu, lalu jatuh, anaknya nangis, datang mamanya, bapaknya, dipukulnya ini, lantai ini, tanah ini, jahat ini, jahat, supaya tenang anaknya. Anaknya jalan-jalan di rumah, main-main, lari-lari, terkena pintu kepalanya lalu nangis, sakit kata anaknya, datang bapaknya supaya anaknya tenang dan diam, dipukul bapaknya pintu ini. Salah ini pintu ini. Udah bapak pukul. Bibit membalaskan sudah ditanamkan kepada kita sejak kecil. Tanpa kita sadari itu tersimpan di dalam hati kita besar, kita dewasa, dan mulai membenarkan bahwa tindakan pembalasan yang benar itu seperti ini. Harus dipukul itu, harus ditonjok itu, harus dihantam itu yang menyakiti aku. Sudah kita hidupi itu, pembalasan yang seperti itu. Terbukti ya Manginang, banyak orang Batak dangi, alai setawi madiakana burju molosori baik kamu songoni. Kalau di ibu-ibu orang Batak ada buku pembalasan. Aku saya kuari dari buku pembalasan. Kenapa? Karena contoh kalau dia marulaun, roh tupak dangi catat do sudah tupakon. Inang boru si tanggang tupakna 50.000. Sormin tupakna 150.000. Siadonang tupakna 30.000 dicatat doi dengan lomar huame supaya dia tahu membalaskan ini besok. 10 tahun lagi 10 tahun kemudian berpesta boru si tanggang ini pamulio boru mana pangulio bukaon na babukon. Oh 50.000 tupaknya ini ke 10 tahun lalu kepada 10 tahun nasalpu. Iko sesuai doti maleonon nah 50.000. Apa yang marlaku be 50.000 10 tahun na nengro. Tapi itu yang dia berikan. Kenapa? Karena bibit pembalasan itu sudah tumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Daku boto masa di reforman daun. Di baik pertanyaan. Taida pertanyaan. Di Jabuni Siadonang. Enggak mau ke situ, bulan lalu enggak datang itu pertanyaan ke rumahku. Bulan lalu enggak datang itu pertanyaan ke rumah, enggak mau aku ke situ pertanyaan. Habis tahun tu tahun lak soya halaki. Mabongoti bagar sidonganna. Padahal belum ditanya kenapa temannya tidak datang pertanyaan. Kenapa tidak diperjelas? Kenapa bisa banyak seperti itu karakter kita Manginang? Seperti yang saya katakan tadi, karena dari kecil kita sudah dididik dan dibibit tentang pembalasan. Jadi hati-hati mendidik anak. Hati-hati. Aku mulu badabu, anakku si hiras dangi. Beri kamu mulu badabu di sidak, aku pas tak tanoi. Asa sonang rohana, ubah sobu do si tangis. Saya biarkan dia tangis. Paling kalau saya harus tenangkan, udah. Kalau kejedok itu sering kejedok pintu, saya tidak pernah itu supaya jangan ada bibit-bibit pembalasan yang salah tertanam di dalam dirinya. Karena itu berbahaya Manginang. Berbahaya. Bayangkan ketika kita saling membalas, persoalan tidak akan selesai. Bayangkan ketika kita harus saling menyakiti terus-menerus Manginang, persoalan tidak akan selesai. Ido baing godang halak kita sahatu nuaeng. Dan saya persoalan 300-200 tahun yang lalu bisa tetap sampai kita rasakan hari ini. Kenapa?
Karena di kita selalu ingin saling membalas. 200 tahun na lewat do persoalan ini. So binoto isi pelakuna, so nitadda begoarna. Alay ko terbuat satu sonari. Itu repotnya kita. Bukan solusi, bukan keindahan dan kebersamaan yang tumbuh dan tampak, tetapi justru kehancuran yang berkepanjangan. Untuk itu mari kita balaskan kejahatan, tetapi jangan dengan cara yang seperti itu. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan mengajarkan kita menginang untuk membalaskan kejahatan. Dia katakan, kalau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Itulah cara membalas kejahatan. Kalau kau dipaksa jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itulah cara Tuhan membalas kejahatan. Kalau kamu dirampok bajumu, berikan jubahmu. Artinya apa Manginang? Yang mau Tuhan katakan, jangan biarkan kejahatan, kau harus melawannya. Kau harus membalas kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Jangan diam, tetapi dengan kebaikan. Di rumah tangga pun demikian. Kalau ada suami yang begitu jahat kepada istri, balaslah inang dengan kebaikan. Setidaknya dengan kebaikan yang hadir dari para istri bisa membuat suami berubah dan bertobat. Bertahanlah inang, kalaupun banyak kesalahan suami, sebisa mungkin bertahan dan lakukan banyak kebaikan. Dan doakan supaya suami bisa berubah. Begitu juga dengan suami. Terkadang kita mengalami banyak kejahatan dari orang-orang terdekat. Kalau suami menganggap istrimu punya kejahatan, punya kekurangan, unang itor tarima so amang. Jangan langsung dipulangkan. Jangan langsung semena-mena. Ajari, tangyakon, baik nak kena ulina dinggan. Pasti jupakah hamu bau. Ini berat. Tetapi kita bertanggung jawab untuk merubah kesalahan dan kejahatan orang lain sebagai orang Kristen. Salah satu cara untuk bisa merubah kejahatan orang lain dengan kebaikan kita. Jadi untuk itu, jangan pernah terpikir untuk saling membalas. Yang berikutnya Manginang, kita tahu dijahati itu sangat menyakitkan. Dijahati itu tidak enak. Dijahati itu menyedihkan. Kita paham itu semua. Untuk itu, mari kita orang-orang Kristen jangan pernah mau berdiri sebagai orang yang jahat atau menjahati orang lain. Apalagi menjahati keluarga sendiri. Jangan pernah Manginang. Bagaimanapun kekurangan istri, bagaimanapun kekurangan suami, bagaimanapun kekurangan anak-anak kita, jangan pernah berniat jahat terhadap mereka. Dan ini juga jadi pergumulan kekristenan akhir-akhir ini. Begitu banyak rumah tangga Kristen yang saling menyakiti. Suami begitu kerasnya menghantam istri. Suami melakukan tindakan-tindakan kekerasan di luar dari nalar manusia. Di luar dari seperti seseorang yang sedang kesetanan. Jangan seperti itu. Begitu juga para istri. Jangan biarkan dirimu, bagaimanapun keadaan suamimu, bagaimanapun kelemahan suamimu, tetap hargai, cintai dia sebagai keluarga. Untuk itu Manginang, kita harus sadar bahwa kita bukan orang yang pertama diperintahkan Tuhan untuk membalaskan kejahatan dengan kasih. Tetapi kita adalah orang yang pertama mendapatkan pengampunan atas kejahatan-kejahatan kita.
Jadi kalau kita disuruh dan diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus ingat karena kita pun sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan meski banyak kejahatan yang kita lakukan. Abang Inang pikir-pikir jo, betapa banyak kejahatanmu, betapa banyak kejahatan yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Betapa banyak kecurangan-kecurangan, betapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita. Betapa banyak perbuatan-perbuatan yang menyakitkan dan menghancurkan orang lain sengaja kita perbuat. Ada kau songoni amang, dak kia pala dong kujahati manangise. Ada pala ya songoni awang dak kia pala sengaja au merdosa di joloni Tuhani, unang songoni do amanginang. Jangan seperti itu katakan. Itu yang paling parah ketika kita mau menganggap bahwa diri kita tidak pernah bersalah, tidak pernah jahat. Itu yang paling mengerikan. Lihatlah bahwa memang sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita sudah melakukan banyak kejahatan. Alai idama. Merperbui doh abang inang dan udah di tanganmu. Lihat, Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur. Lihat di kampung orang, di tanah orang. Tuhan berikan banyak berkat. Padahal kita penjahat. Itulah baiknya Tuhan kita. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Yang menerbitkan matahari kepada orang yang jahat dan kepada orang yang baik. Itu yang dia katakan. Tuhan tetap menerbitkan matahari kepada penjahat dan kepada orang yang baik. Tuhan tetap menurunkan hujan kepada pelaku kejahatan dan kepada orang-orang yang benar. Tuhan mengasihi semua. Demikian juga kita. Demikian juga kita. Mari saling mengasihi. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kita, gereja kita, mari juga saling mengasihi. Dan kasih itu ditunjukkan dari perbuatan. Ada yang salah, ampuni dalam hati, lalu ajari dan perbaiki. Ada yang kurang, lengkapi sebisa mungkin apa yang bisa kita perbuat. Itu kekuatan kasih. Songo ninang, songo titik naking. 14 tahun HKBP Reformanda sudah berjalan. Kalau ini dibuat ke umur manusia, berarti HKBP Reformanda ini seperti kategorial remaja tanggung. Dangi? 14 tahun berarti SMP mau nanti. SMP mau Reformanda 10 tahun. Alai luar biasa na ida memang inang. 14 tahun. Kalau kita buat ke umur orang masih seperti SMP, alai ngasongonon. Sudah seperti ini Tuhan memberkati gereja ini. Sudah seperti ini luar biasanya kemajuan gereja ini 14 tahun. Biasanya 14 tahun gereja malu membuka pitunai kon hodo kami ba. Malu 14 tahun dope gereja lagi. Malu 14 tahun dope gereja biasanya malu hudul liba ibang kunai. Olo makitiri ba, olo goyang-goyang olo dia. Malu 14 tahun ala. Proses-proses membangun, proses-proses melengkapi, meneguhkan. Alai tidak, HKBP Reformanda 14 tahun tapi sudah termasuk gereja yang luar biasa. Itu semua karena siapa? Alani hamu deh. Alani Tuhani itu dah. Alani Tuhani. Alani di ulang tahun yang ke-14 tahun ini, mari juga kita tunjukkan saling mengasihi. Unang-adong saling membalas ate. Songon titing naking ada kita buat ucapan syukur dan kado. Moladong pesogoni rohamuna contoh tu syukur aku tu bayan. Lak solo tu mangaliat tu gereja unang songoni. Ndak suka saya ai Reformandon. So adok kian ni jalo manangasi ni ikon pahima 70 tahun maybe pilih saldo dapot. Unang songoni. Lak solo mangalian ni. Toy mak nilai ma formalitas mak binay ma 50.000. Unang songoni tuan nami. Jangan seperti itu. Tetapi berikanlah dengan penuh sukacita, berikanlah dengan penuh kasih. Mari kita sama-sama membangun gereja kita. Mari kita sama-sama
memperbaiki gereja kita supaya lebih terberkati di kemudian hari. Kalau Amang Inang lihat gereja kita, apalagi tadi kado-kado itu, mobil bisa. Seolah saya ada petai mobil, tema asadong ipat dita pakai-pakai ipat dita sormin lemma mobil. Begitu saya boi. Contoh deh ya teh, contoh itu contoh. Nah, kalau dilihat, oh belum ada jam di sini. Oh atau jamnya kurang ini di jam. Dilihat maksud tunang ala di dok. Partik ting naking contoh rinso gawe rinso we kamu sudah itu dia noni. Dang paladong si cucio di son di reformandon. Artinya akan berkualitas mata liana teh. Akan boleh dikenang, akan bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Semoga AKBP kita semakin maju ke depan, kita pun menjadi orang-orang yang penuh kasih kita sama kita di tengah-tengah keluarga. Ingat Amang Inang, kejahatan ada di mana-mana, kejahatan ada di sekitar kita, tetapi tetaplah menjadi orang yang baik di tengah-tengah banyaknya kejahatan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala karunia yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberkati pribadi kami lepas pribadi, memberkati keluarga kami. Engkau juga memberkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang kami terima. Demikian juga firman-Mu Tuhan mengajarkan kami menjadi orang-orang yang mau mengasihi, bahkan mengasihi musuh kami. Seperti Engkau mengasihi kami sampai sekarang. Tuhan, kami tahu sulit melakukan firman-Mu ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau menguatkan kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu. Orang-orang yang mau tetap mengasihi meski banyak kejahatan di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat-Mu. Berikan kedamaian Tuhan. Berikan rasa saling mengasihi di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Jangan biarkan kami saling menyakiti. Ajarkan kami Tuhan untuk mau saling melengkapi, bukan menyakiti satu sama lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan kami ini di gereja-Mu HKBP Reformanda yang sudah Engkau berkati berjalan 14 tahun. Kami percaya Tuhan, perjalanan gereja-Mu ini menjadi perjalanan yang penuh dengan sukacita, memuji memuliakan nama-Mu di setiap kegiatan, di setiap acara, apapun yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi gereja-Mu ini, anak-anak jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika jauh dari orang tua, Engkaulah yang menemani, yang di dalam pendidikan, Engkau tambahkan kepintaran, Engkau jauhkan dari kejahatan Tuhan. Supaya setiap anak yang Engkau berikan bagi jemaat-Mu menjadi sukacita bagi orang tuanya dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga doakan setiap pekerjaan kami, apapun pekerjaan kami, yang kecil, menengah, dan pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab yang besar Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkati kami supaya mampu melakukan pekerjaan kami dengan baik. Dan supaya setiap pekerjaan kami berbuah dengan baik. Tuhan, banyak dari saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit. Baik saudara-saudari kami Tuhan yang ingin melakukan operasi. Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber dari kesembuhan. Sembuhkan seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami tahu kami tidak luput dari setiap kekurangan. Kami tidak luput dari setiap dosa. Ampunkan setiap dosa-dosa kami. Dan terimalah doa kami. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.